Keuntungan besar sudah dikantongi Inter Milan berkat tampil superior di Liga Champions musim ini. Nerazzurri dilaporkan mendapat 103 juta euro dari keikutsertaan di kompetisi benua biru. Dana segar ini bisa semakin bertambah usai mengalahkan Bayern Munchen di leg pertama perempat final. Finansial yang semakin sehat diprediksi bisa membuat Inter Milan jor-joran di bursa transfer. JIZ, Nikopas hingga bintang muda Marseille bisa dengan mudah ditawar Nerazzurri. Bagaimanakah gacornya Inter Milan di Liga Champions demi persiapan merekrut JIZ? Untung besar berkat melangkah jauh di Liga Champions. Keuangan Inter Milan mengucur deras sejak diambil alih Oaktree Capital. Perusahaan asal Amerika Serikat ini membeli saham Nerazzurri dari Sunning Group. Langkah ini diambil menyusul kerugian yang disebabkan korporasi Cina tersebut. Kabarnya Sunning Group punya hutang sebesar 395 juta euro yang terus mencekik Inter Milan. Namun segala beban itu langsung terempas usai diambil alih Oaktree Capital. Bahkan usaha milik Brookfield Corporation tersebut sudah melunasi kerugian klub sebesar 90%. Selain itu, Oaktree Capital juga jor-joran menyuntikkan dana segar senilai 200 juta euro. Finansial Inter Milan semakin meroket usai melangkah jauh di Champions League musim ini. Menurut laporan, anak asuh Simone Inzaghi berhak mengantongi setidaknya 103 juta euro. Pundi-pundi tersebut membuat Nerazzurri jadi salah satu tim dengan jumlah pendapatan terbanyak. Pasalnya, cuma Bayern Munchen dan PSG yang memperoleh hadiah lebih besar dari Inter. Bahkan selisihnya hanya berkisar 1-3 juta euro saja. Keuntungan pasukan biru hitam melesat berkali-kali lipat dibanding musim lalu. Sebelumnya Inter Milan hanya mendapat bonus sebesar 72 juta euro dari partisipasi UCL. Peluang Inter Milan juga dianggap cukup besar untuk menjuarai Liga Champions. Superkomputer Opta menyebut potensi Nerazzurri mengangkat si kuping lebar ada di angka 13,8%. Selain itu, Simone Inzaghi juga memang punya hasrat memenangkan Liga Champions. Juru taktik 49 tahun ini menyebut dirinya ingin Il Biscione kembali merengkuh treble musim ini. Tidak, saya tak hanya ingin mempertahankan Scudetto saja. 3 trofi adalah target yang ingin saya capai, tegas Inzaghi. Sebaliknya Bayern Munchen justru diunggulkan Opta menjadi juara. Dengan peluang sebesar 10,8%, berat bagi Harry Kane dan kolega bisa kembali mengangkat trofi si kuping lebar. Meski begitu, Di Roten dijagokan Opta memenangkan leg pertama dengan peluang 47%. Pasalnya skuad Bavaria punya rekor gila belum terkalahkan di kandang dalam 22 laga Liga Champions. Nggak heran Konrad Laimer mengklaim pasukan Di Roten bakal menang mudah di Allianz Arena. Kami ingin tampil baik di kandang dan punya cukup opsi untuk bermain bagus di lapangan. Kami tidak ingin memberi Inter kesempatan apapun, ungkap Laimer. Namun Kompany justru pantang meremehkan pasukan biru hitam yang dilatih Simone Inzaghi. Sekarang Inter adalah salah satu tim terkuat di Eropa. Mereka adalah tim yang telah bermain sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, tutur Kompany. Menghabisi taktik murid Pep Guardiola. Di luar prediksi, Inter Milan justru berhasil mencuri kemenangan di leg pertama perempat final Liga Champions. Nerazzurri mempecundangi Bayern Munchen di hadapan publiknya sendiri dengan skor 1-2. Gol pertama pasukan biru hitam dicetak sang kapten Lautaro Martinez. El Toro melepas sepakan keras melengkung dengan bagian kaki terluarnya yang menembus gawang Manuel Neuer. Kemenangan Nerazzurri dikunci David Fratesi jelang detik-detik akhir pertandingan. Gelandang asal Italia ini menembus pengawalan 4 pemain Di Roten dengan skema serangan balik cepat. Hasil positif ini diraih berkat kejeniusan Simone Inzaghi meramu taktik. Sang alenator sanggup meredam filosofi super menyerang ala Vincent Kompany. Buktinya skuad La Bene Amata tampil lebih efisien tanpa memegang kendali permainan. Tercatat Nerazzurri hanya mampu melepas 10 tendangan dengan 42% penguasaan bola. Sementara dari aspek bertahan, taktik ini juga bikin lini serang FC Hollywood mati kutu. Ketajaman Harry Kane juga berhasil diredam oleh lini belakang Inter Milan. Striker asal Inggris gagal menyarangkan satupun gol ke gawang Jan Sommer.
Padahal Kane punya banyak kesempatan untuk membawa Bayern Munchen unggul. Alhasil, kemenangan ini langsung dirayakan Simone Inzaghi dengan pesta pora. Kami harus memberi selamat kepada para pemain. Bayern adalah tim yang sangat kuat, tetapi Inter mampu mengimbangi mereka dengan tekad, keberanian, dan agresi. Segera lengkapi momen lebaran kamu dengan baju kaos keren dari Otsky. Cek link di bawah ini. Inter Milan paling serius rekrut Jay Itzes. Keuntungan besar dari Liga Champions bisa dimanfaatkan Inter Milan untuk merekrut Jay Itzes. Nerazzurri terus memantau bek tengah terbaik timnas Indonesia tersebut. Kedatangan Bang Jay bisa menjadi pembeda untuk komposisi lini belakang. Pemain kelahiran Merlo ini punya atribut bek tengah lugas yang kokoh berduel 1 lawan 1 dengan striker lawan. Buktinya Bang Jay sudah beberapa kali sukses mematikan penyerang beken di Serie A. Mulai dari Romelu Lukaku, Artem Dovbyk, hingga Dusan Vlahovic frustrasi saat berduel kontra Itzes. Kapten skuad Garuda ini juga bisa menjadi suksesor Francesco Acerbi yang semakin menua. Pasukan biru hitam memang sudah waktunya regenerasi skuad mulai musim depan. Pasalnya, Inter Milan menjadi klub dengan rataan usia pemain tertua di Serie A yakni 29,8 tahun. Saking ngebetnya merekrut Itzes, Inter bahkan mengirim pemantau bakat di laga Venezia kontra Les. Jika direkrut, transfer Bang Jay bakal cocok dengan strategi rekrutmen baru Inter Milan. Kami terus mencari pemain baru tanpa memedulikan latar belakangnya. Sebab kami ingin menyegarkan skuad dan menurunkan tagihan gaji, ungkap BP Marotta selaku Presiden Inter. Namun Inter harus bergerak cepat demi mendapatkan tanda tangan Bang Jay. Pasalnya klub seperti Bologna, Atalanta, hingga Napoli dirumorkan tertarik merekrut Itzes. Gerak cepat mencari penyerang muda potensial. Selain sektor pertahanan, Inter Milan juga berambisi menambah ketajaman di lini serang. Pasalnya, Simone Inzaghi semakin serius membidik Nico Paz dari Como 1907. Bahkan Nerazzurri nggak gentar bersaing dengan Real Madrid yang juga menginginkan Paz. Gak tanggung-tanggung, manajemen klub sudah menyiapkan bandrol sebesar 25 juta euro. Sayangnya transfer Paz ke Giuseppe Meazza diprediksi bakal menemui jalan terjal. Sebab Pablo Paz selaku ayah sang pemain terus menghalangi proses kepindahannya. Saya pikir jika Anda bertanya kepada Nico, dia pasti ingin bertahan di Como. Dia sangat bahagia bersama Fabregas, dia menyukai segalanya di sini, tim, grup, dan orang-orangnya, ujar Pablo. Meski begitu, Inter Milan sudah menyiapkan alternatif seandainya transfer Paz gagal. Nerazzurri dikabarkan tengah mengincar tanda tangan penggawa Olympique Marseille yakni Luis Enrique. Pemain 23 tahun ini siap dilepas manajemen klub dengan mahar 35 juta euro. Hal ini dikarenakan Enrique yang tengah berada di top performa sepanjang musim ini. Pemain kelahiran João Pessoa ini telah mencetak 9 gol serta 7 assist di seluruh kompetisi. Jika berhasil didatangkan, Enrique diprediksi akan menambah daya gedor Inter Milan. Winger kreatif dengan dribble lengket ini juga mampu menempati kedua sektor sayap Nerazzurri. Dapatkan sneakers casual Kanki Hiro Musashi yang punya desain cakep dan bisa digunakan dalam situasi apapun. Cek link di bawah ini. Dengan gacornya performa Inter Milan di Liga Champions, mampukah Simone Inzaghi merayu Jay Itzes untuk bergabung?